Lasagnal. Tadinya main lasanya. Cuman waktu itu ketemu Bu Ratu waktu saya masuk Jakfek ya, top 30 OJK, masuk Jakfek, dikunjungin sama Bu Ratu, katanya ini ganti namanya, katanya ini nggak bakalan lolos haki, katanya gitu. Harus diganti. Akhirnya saya ganti buru-buru. Padahal main lasanya itu udah nyaman lah saya ngerasanya sama main lasanya. Saya itu kalau makanan Indonesia nggak bisa Pak. Saya nggak bisa masaknya kecuali bakso. Saya bisa waktu dulu di Jerman saya jualan bakso. Karena butuh untuk biaya hidup ya. Saya jualan bakso frozen gitu dikirim-kirim. Tapi kalau masakan yang lainnya saya kurang bisa. Jadi malahan kalau masakan Eropa saya mereka kan simple ya. Kalau masakan Indonesia kan ribet banget, banyak banget rempah-rempahnya harus masuk semua gitu. Kalau masakan Eropa sebenarnya simple, mainnya keju, susu, terus lada, garam, udah nggak begitu yang aneh-aneh banget, daging. Kalau emang main di daging. Saya dulu karena setelah jualan bakso, ternyata saya ngerasa kok enak ya masak gitu. Akhirnya saya coba daftar di hotel. Terus sempat belajar juga di hotel di sana di Frankfurt. Ya dari situ sih Pak. Bisanya gitu. Oh kayak gitu ya. Koki-koki masak tuh kayak gitu. Masakan Eropa tuh intinya begini. Kalau untuk belajar masaknya kan sebenarnya di YouTube juga banyak. Yang penting kan kita tahu sistemnya dulu. Sistem di hotel menjalankannya seperti apa. Sistem restoran itu mereka ngambil order, itu tuh saya pengen tahu tadinya. Akhirnya ini rasanya tuh sebenarnya saya sesuaikan rasanya dengan lidah orang Indonesia. Kalau aslinya kan asem ya, mereka kan pakai pasta tomat, pakai saus tomatnya juga banyak. Enggak. Jadi pulang ke Indo itu banyak Pak cerita saya sama Pak. Jadi pulang ke Indonesia, jadi suami saya ngajakin pulang. Waktu itu saya udah sempat bawa suami saya ke sana. Saya kan tadinya kuliah di Mesir. Setelah lulus dari Mesir, jadi pas sebelum dia lulus tuh kita udah nikah. Terus setelah lulus dari Mesir, saya ajakin udah kamu lanjut ke S2 aja di sini, aku bilang gitu. Terus ternyata dia kurang betah karena dia kan pengennya tuh tiap hari denger azan, sholat harus di masjid gitu. Nggak bisa kalau sedangkan kita kan di sana mau sholat ke masjid harus naik bus dulu jauh gitu. Terus dia 2 tahun nggak betah, akhirnya udah pulang aja. Akhirnya pulang kita coba buka kafe waktu itu di situ di Jalan Mahoni. Ternyata ya alhamdulillah hamil. Akhirnya saya nggak bisa ngurus kafenya. Sedangkan kan saya yang bikin kuenya apanya gitu. Akhirnya udahlah kafenya tutup. Terus kita juga masih mencari-cari itu. Lagi keadaan ekonomi juga nggak ini. Suami saya belum punya pekerjaan tetap, saya juga belum ada penghasilan. Akhirnya dikasih ilham itu sama Allah untuk nitip-nitip kebab, nitip-nitip makanan. Tadinya nyoba tuh di SMP 84. Di situ ada kakak ipar nyoba taruh di koperasi. Terus abis itu kok nitip kayak macamnya kebab gitu loh Pak, nitip kebab, ternyata laku gitu, anak-anak itu banyak banget yang beli. Terus saya mikir kalau misalkan satu sekolahan laku, berarti saya tinggal nitip di banyak sekolahan, abis itu tinggal nganter-nganterin doang gitu, untuk nambahin omsetnya kayak gitu. Nah akhirnya kita tanya dari satu sekolahan ke sekolahan lain, sampai ke Gading, udah sampai SMP, SMK udah banyak banget, udah 30 sekolahan. Jam 4 pagi tuh ibu-ibu pada manggang, goreng-goreng kebab, dikemas, nanti jam 6 dianterin sama driver. Satu driver 5 sekolah gitu. Dulu udah banyak ya tuh lulusnya. Udah lagi nyaman-nyamannya itu, merasa alhamdulillah gitu, dikasih jalan sama Allah, ini usahanya udah mulai kelihatan gitu. Baru jalan 6 bulan pandemi. Jadi tuh bener-bener ini banget, makanya ini banget sih sama pandemi tuh, kesel banget.
gara-gara pandemi. Tapi ya nggak apa-apa sih, mudah-mudahan aja sekolah bisa buka lagi, terus kita bisa ngisi-ngisi lagi gitu. Terus akhirnya saya mikir apa ya gitu, lagi pandemi kayak gini semua juga banyak banget kan yang jatuh ya, perusahaan-perusahaan besar juga pada bangkrut gitu. Terus saya juga nggak ada pengalaman di digital marketing, juga nggak ada. Saya nggak ada pengalaman edit-edit foto. Sedangkan pandemi ini kan trennya semua online gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus ikutin zaman gitu, beradaptasi gitu. Akhirnya saya coba bikin lasanya. Awalnya itu 5 varian. Ada lasanya beef spicy mayo, lasanya original, lasanya beef mayo, terus sama chicken corn. Waktu itu awal puasa saya tawarin ke saudara-saudara, tetangga-tetangga, terus sama wali murid dari adik ipar saya. Terus ternyata alhamdulillah diterima gitu, animonya bagus. Setelah lebaran menurun karena kan udah nggak ada alasan lagi ngasih nawarin untuk takjil gitu. Awalnya kan dipasarkan takjil gitu lewat WA. Setelah lebaran itu menurun, akhirnya mau nggak mau saya harus masukin online gitu. Akhirnya saya daftarin online, masuk awalnya di Gojek, terus setelah itu ke Grab. Terus setelah masuk online itu ya alhamdulillah ada aja gitu yang beli. Oh ternyata diminati ya gitu. Akhirnya saya nyoba nambah varian, nambah variasi menu yang lain, nyoba pernah juga ke pastry, roti kayak gitu, pizza crispy. Terus akhirnya nyoba di booth, bikin booth. Terus berkembang ke Shopee Food, terus ketemu Pak Dedi dari KPKP, suruh ikut Jakpreneur. Ibu ikutan ini. Dari situ tuh semenjak ikutan Jakpreneur itu saya semakin terbuka tuh, oh kayak gini ya caranya jualan online, cara foto produk yang bagus, terus cara memasarkannya, terus saya jadi punya komunitas UMKM juga yang bisa saling bertukar informasi, bertukar ilmu juga. Terus kan kita juga banyak banget pelatihan-pelatihan yang bisa bikin kita semakin terbuka gitu. Terus alhamdulillah dari situ saya masuk top 30 UMKM pilihan OJK, ikut pameran di Jakarta Creative Hub. Hub apa hub sih dibaca di ini Pak? Jakarta Creative Hub ya. Di situ pameran 2 hari dari OJK sama female planner. Sebelumnya nggak tahu bagaimana itu tuh saya menang Duta Jakpreneur Perempuan dari acara Jakpreneur Sesi Curhat Perempuan sebelumnya. Dapat hadiah tuh dari Pemprov dari Jakpreneur juga. Terus setelah itu daftar di Smesco, saya alhamdulillah masuk top 20 dari seluruh Indonesia. Dari UMKM yang daftar dari seluruh Indonesia, saya masuk top 20 di Smesco, terus dapat pelatihan selama 4 hari bersama Ultra waktu itu. Sama Ultra benar-benar belajar cara pembukuan, cara marketing, terus strategi bisnis, market, pokoknya target market semuanya dipelajari selama 4 hari itu. Terus bikin bisnis plan juga. Pokoknya top 20 itu benar-benar digenjot di situ gitu, benar-benar ke praktek terus teori. Nah, terus setelah itu masuk Tamrin, lolos kurasi masuk Tamrin 10. Jadi alhamdulillah ini selain di rumah saya ada juga di Tamrin 10. Cuman karena ini PPKM jadi emang kalau dine-in sangat terdampak ya, masih sepi gitu. Jadi hanya mengandalkan online. Alhamdulillah banget sih saya ketemu sama waktu itu Mas Dedi yang suka ngojok-ngojokin saya, memotivasi. Saya kan ngerasanya saya nggak ada waktu gitu, saya punya anak kecil. Kalau untuk ikut pelatihan kayak gitu tuh saya nggak ada waktu Pak. Apalagi yang berhari-hari. Waktu itu saya disuruh ikutan yang sesi curhat Jakpreneur itu kan seminggu.
sedangkan harus fokus gitu. Nah, ibu itu cuma dengerin aja kok, itu online katanya. Terus ikutan aja, saya daftarin gitu dia. Terus akhirnya udahlah Pak, ya insya Allah. Tapi saya mah kalau cuma ngedengerin doang saya nggak mau lah. Kalau emang ikutan ya fokus gitu. Terus akhirnya ikutan, ternyata menarik ya gitu. Baru tema pertama itu waktu itu tentang kesehatan mental. Terus ya pokoknya banyak curhat lah perempuan-perempuan yang sambil usaha sambil ngurusin rumah tangga juga. Oh ternyata saya nggak sendirian gitu. Terus akhirnya malah dapat hadiah dari situ. Dari situ tuh mulai kebuka lah. Oh ternyata ada komunitasnya, terus ada belajar yang gratis juga gitu. Sampai sekarang saya masih, kalau emang ada seminar-seminar kayak gitu saya masih ikutin. Belajar jualan online, belajar cara mainnya mereka itu gimana gitu, mainnya Shopee Food itu bagaimana, terus cara meningkatkan rating, itu baru sekitar 2 bulan. Cuman memang udah sangat apa ya, udah sangat berdampak gitu ke omset. Kalau di sini ini di rumah saya cuman main online aja, paling tetangga itu sesekali aja. Banyak yang penasaran ngeliat tuh banyak ini sih ojek di depan rumahnya ngantri gitu, ngapain? Terus akhirnya beli gitu. Saya mah kalau ke tetangga sebenarnya nggak pernah yang promosi gimana gitu. Mereka tahu dengan sendirinya. Kesulitan yang dihadapin itu saya masih manajemen waktu Pak. Jadi saya tuh masih bingung ngatur untuk pembukuan gitu. Kalau pengennya kan malam itu nyatet-nyatet gitu, tapi saya udah keburu capek karena kan harus ngurus anak sambil ngelayanin juga kan yang online itu saya masih ngurus sendiri. Pengennya sih kalau emang saya udah bener-bener paham nih, oh jualan online itu pokoknya bener-bener triknya tuh begini gitu. Saya mau yang di rumah juga saya serahin ke orang gitu. Biar saya bisa fokus ke yang lain, fokus ke pembukuan, marketing, ngurusin IG saya juga kan kurang begitu keurus ya, karena di IG kan harus ngedit, harus apa gitu, itu saya belum ada waktu. Saya masih belum puas ini belajar jualan online itu belum. Itu kan kita harus, kalau misalnya kita udah paham, kita harus bikin SOP untuk pegawai. Nih kalau ada driver datang kamu harus begini, kalau ada orderan datang ini hal yang pertama dilakukan. Itu kan dari situ kita bisa menyusun SOP gitu. Nah itu saya pengen jalanin sendiri dulu sampai saya benar-benar paham cara bikin promo seperti ini. Promo yang paling efektif itu kan kita harus berdasarkan pengalaman kita dulu selama beberapa bulan lah, baru kita bisa nyusun SOP, diserahkan ke orang kayak gitu. Kalau sekarang sih harus online sih Pak. Kalau nggak online mah udah kita bener-bener apa ya, harus nerima gitu, jual halakunya sekian doang gitu. Sekarang mah harus online. Saya itu apa namanya, kayak misal contoh di Shopee Food. Tadinya kan saya nggak ngerti nih kalau Shopee Food tuh cara bikin promonya gimana gitu. Bikin promo sendiri ada optionnya di situ. Tapi ternyata itu kurang mempengaruhi ke penjualan. Kita itu harus ikut program promo dari mereka, kita daftarkan program promo dari mereka. Terus ternyata driver juga mempengaruhi, jadi driver itu bisa ngasih rating ke kita. Jadi kita harus nge-treat driver juga dengan baik kayak gitu. Karena biar mereka ngasih kita bintang 5, biar resto kita juga bintangnya bagus kayak gitu. Terus kemasan, informasi yang jelas, foto yang bagus itu juga sangat mempengaruhi. Trik-trik jualan online sih itu berjalan dengan sendirinya kalau emang kita fokus tuh, oh kayak gini ya gitu. Kayak di Shopee Toko itu saya kan penjualannya kurang. Kalau Shopee Food saya bagus menjual, dan di Shopee Toko itu kurang. Ternyata setelah saya sharing sama penjual-penjual yang lain, itu ternyata ada pengaruh dari, kalau Bapak punya Shopee, itu kan ada banyak kita follow. Terus abis itu ada banyak yang nginboxin kita.
terima kasih sudah mengikuti toko kami, atau ayo bantu saya siram tanaman, kayak gitu kan ada ya Pak ya. Itu tuh ternyata kalau kita jualan itu kayak gitu, kita nggak bales, itu masuk ke presentasi kita, itu penjual yang ngebalesnya itu lambat. Jadi presentasi ngebales kita chatnya itu turun, padahal itu kan nggak perlu kita bales. Jadi ternyata saya baru tahu kalau kita penjual kita nggak boleh banyak follow, nanti banyak inbox yang nggak penting gitu. Itu penting sih tahu target market kita. Soalnya kan dari target market itu kita jadi tahu juga cara memasarkannya seperti apa, cara komunikasi dengan pelanggannya seperti apa, komunikasi di promosinya seperti apa, itu kan dari target market kita. Itu tapi berjalannya waktu tuh, oh ini yang paling laku tuh ini gitu. Jadi paling laku waktu itu beef mayo sama beef spicy mayo. Oh ternyata orang Indonesia tuh emang lidahnya itu suka yang creamy, berlemak kayak gitu. Mayo kan rasanya kayak gitu ya. Itu kan dari minyak sebenarnya, mayo itu minyak sama telur. Terus ternyata emang orang Indonesia tuh sukanya yang kayak ke arah situ gitu. Tapi tetap sekarang saya kasih option kalau yang mau vegetarian ada kayak gitu. Sekarang kan udah mulai trennya vegetarian gitu. Saya kasih juga menu itu gitu. Terus kalau mau yang nggak begitu creamy juga ada. Ada juga sih yang nggak suka, cuman jarang, rata-rata itu sukanya yang cheesy, creamy kayak gitu. Kemarin tawarin ke ibu-ibu yang pengen jualan dari rumah kayak gitu, tanpa harus repot mikirin konsep, mikirin stok dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah beberapa ada yang tertarik. Jadi itu semua kayak Shopee Food, Grab Food saya yang bikinin. Dia tinggal menjalankan dari rumah, yang penting ada oven yang kecil sama freezer sama stok awal dari saya. Terus dia tinggal nerima orderan dari rumah kayak gitu. Banyak juga investor yang bakal ngelirik kalau emang kitanya udah kelihatan bagus gitu. Yang penting bikin aja dulu, jalan dulu, action. Di online itu modalnya kan nggak banyak ya, nggak perlu sewa. Masalahnya kucingnya. Risolnya dimakan sama dia. Risolnya. Ya